warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, mungkin dari Politeknik Medan mungkin ada yel-yel yang biasa dibuat nggak? Kalau ada yel-yel mungkin bisa semangat. Saya tengok udah mulai tidur tadi. Bang Frans cerita serius, saya lihat pada menekur semua. Mungkin ngantuk atau menghayati, saya nggak tahu ini. Ya, kenalkan saya Satria Piliang. Dulu di Sipil 86, tamat tahun 89. Saya termasuk orang yang kesetiaannya paling tinggi. Karena bekerja di satu perusahaan dari tahun 0 sampai tahun ke-32. Dan setelah tahun ke-33, saya sekarang pindah haluan dari BUMN ke BUMD. Dulunya di PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk. Setelah retired, saya dapat kesempatan di PT Integrasi Transit Jakarta yang merupakan anak perusahaan dari PT MRT. Ya, saya tadi dikasih 3 poin sama Pak Yanson ya. Aduh, saya belum kenalan dulu. Saya Satria. Ya Pak, jadi saya diminta disampaikan 3 item tadi. Itemnya udah saya catat sih Pak. Terkait pilihan yang pertama Pak. Dulu itu pilihan ini bukan pilihan saya. Politeknik jurusan sipil nggak ada kebayang di otak saya Pak. Pilihan pertama saya kedokteran. Pilihan kedua saya pertanian. Ini pilihan ketiga Pak. Waktu diumumkan lulus saya malah menangis Pak. Jadi ini bukan pilihan saya, bukan saya banget, begini glowingnya saya gitu loh. Saya harus pergi ke workshop pasang bata, pekerjaan masonry. Saya nggak mau banget. Saya bilang ngapain kerja kayak gini? Ini bukan cita-cita saya gitu. Saya kebayang saya jadi buruh nantinya gitu. Ternyata perhitungan saya lain. Di hari-hari bulan pertama saya sedih, pilu, menangis. Jadi banyak yang mungkin yang saya sampaikan ya Pak ya. Saya betul-betul ini bukan pilihan saya. Ya. Terus selanjutnya saya bertekad aja, udahlah. Saya konsisten aja dengan pilihan 3 ini. Saya mulai belajar dan mulai menggelutin bidang ini. Semua mata kuliah saya nikmatin, kecuali menggambar. Menggambar itu dengan Pak Darmuji dulunya. Kalau saya udah masuk ke situ, meja gambarnya saya tegakkan vertikal, saya tidur di situ. Mata kuliah yang lain, ilmu ukur tanah, Pak Kusumadi, saya paling pinter, tanya Pak Kusumadi. Ya. Sama Pak Bintarto Putra Suwiryo, sama Pak Koster Silayan yang ngajar saya irigasi, top banget. Pak Simar Mata yang tulisannya sangat rapi, Pak Daulat P yang tulisannya rapi banget. Ya, catatan saya itu Pak, bukan karena saya rajin, tapi saya bikin rapi. Kalau setiap equation saya kasih kotak, saya kasih stabilo. Sampai catatan saya dijadikan acuan buat Pak Simar Mata. Kalau mau ujian dipinjam catatan saya. Tapi isinya nggak masuk ke otak saya semua. Ya. Jadi kalau ada yang seperti saya ini bukan pilihan dia, konsisten sama pilihan ini. Percayalah, Allah punya, aduh sedih saya. Aku nangis kok dikasih minum. Nangis ya? Aduh. Ternyata lagi nangis Bang ya? Iya, aku nangis kok malah dikasih minum, aku pingin tisu sebenarnya. Sisir ya, terima kasih. Nangis dikasih sisir. Ya. Jadi buat adik-adik, jangan merasa rendah diri lah. Walaupun D3, kuatkan pikiran kalian dengan konsisten dengan pilihan ini. Jadi harus kita konsisten dengan ini. Kenapa saya bilang saya harus konsisten? Karena ini sudah masuk saya di dalam ini. Saya harus disiplin. Dan saya lulus dengan sangat memuaskan pada saat itu. Tepuk tangan dong, masa diam aja.
Tapi saya nggak pernah. Saya tadi kemarin nanya sama Pak Wadir. Pak Wadir, kalau kompensasi itu ngapain sih Pak? Kenapa? Karena saya nggak pernah kompensasi. Saya nggak pernah telat sama sekali. Jadi buat kalian-kalian yang disuruh katanya ngepel nyapu. Ya, jadi menurut saya itu pertama, disiplin dulu dengan waktunya. Disiplin waktu, disiplin diri sampai ke depan nanti kalian bisa mengembangkan diri. Ini kalau ada teman saya dulu namanya Jainal Arifin. Mungkin kalau yang tamatan saya tahu tuh. Itu kalau misalnya dia lagi ujian, dia bisa tidur di ruang kelas. Ujian loh Pak, ujian dia tidur gitu. Kalau ditanya dosen, kalau telat, kok kamu telat? Iya Pak, udah biasa Pak. Kata. Jadi kawan-kawan kita gitu. Jadi masa-masa saya itu memang variasi ke teman-temannya aneh-aneh. Ya, karena juga ekonomi sulit juga pada saat itu. Mungkin setiap semester yang datang ini Ibu Eti Rayuana minta memundurkan pembayaran, sayalah orangnya. Karena saya tidak terlalu pusing dengan keadaan saya. Karena ada teman saya namanya Jafrullah. Jafrullah itu kalau minta uang sama bapaknya, dia bikin surat sama bapaknya, Pak. Tolong kirimkan uang, kalau tidak asli menyusul. Dia gambar parang, Pak. Dia gambar parang, kalau nggak dikirim bapaknya asli menyusul katanya. Bapaknya juga nggak ini. Mungkin tipenya kayak Jafrullah juga. Dia kirim dalam amplop. Dia fotokopi uang, asli menyusul gitu. Ya, kembali ke D3 tadi. Tentunya ilmu kita memang dimanfaatkan di sini banyak sama dosen-dosen. Banyak sekali lah. Tapi kita perlu pengembangan diri dalam hal ini. Mulailah pengembangan di bahasa. Mungkin tadi Pak Frans itu kan mungkin di bahasanya udah kuat, jadi dia hasilnya udah bagus seperti ini ya kan. Tepuk tangan buat Pak Frans ya. Ya, mungkin tambah ilmu. Jadi kalau saya sipil mungkin ya, sipil basah yang saya pikirkan dulu, saya cuma mikir penampang basah, luas basah, apa sih ini gitu ya. Terus jurusan saya juga basah, tapi saya belajar juga yang gedung, jadi saya sipil kering basah, saya lembab berarti. Ya, jadi seperti itulah. Jadi untuk pengembangan diri coba diikutin beberapa kursus ya, yang untuk menambah pengetahuan kita. Karena di konstruksi ini kalau cuma berhenti di konstruksi, harus itu nanti jadi monoton. Jadi mungkin ilmu bisnisnya dimasukkan gitu ya. Seperti sekarang saya di PT Integrasi Transit Jakarta itulah mengembangkan kawasan yang berhubungan dengan public transportation gitu ya. Jadi kalau misalnya ada radius pertama itu 350 meter sampai radius keduanya 700 meter, itu bisa dikembangkan dengan Pemda DKI Jakarta. Misalnya ada, mungkin kita nggak belajar di sini karena itu ilmunya anak arsitek. KLB, koefisien luas bangunan itu, misalnya untuk daerah-daerah tertentu dibikin kecil, karena supaya apa? Jangan mengganggu peresapan dalam air tanahnya. Jadi kalau untuk kawasan TOD namanya Transit Oriented Development, itu kita bisa diberi bonus ya, daerah-daerah segitu. Jadi pemerintahan DKI Jakarta kan sekarang lagi menggalakkan public transportation, jadi ada MRT, mass rapid transit, ada LRT, ada juga railing, ada yang lain-lainnya gitu. Aduh, batuk, minum lagi nih. Panitianya parah. Saya tadi di bandara pikir saya disambut pakai pelakat-pelakat kayak gitu, jemput saya. Taunya saya naik railing, nggak ada yang jemput. Parah ini parah ini. Ya. Bang, ada memang Bang. Rencananya panitia jemput. Iya. Cuman lupa Bang datangnya kepagian. Enggak, saya pikir kemarin saya ada nyumbang itu untuk biaya jemput, rupanya enggak. Nanti masuk dalam invoice Bang, invoice-nya udah include ya. Sorry Naya, itu canda.
90%-nya betul. Ya. Jadi ini saya di proyek yang di PT Pembangunan Perumahan ini variasi Pak proyeknya, Pak Wadir ya. Pertama itu saya proyek irigasi Sumatera Utara. Pernah juga saya di proyek Bahbolon irigasi juga. Terus saya pernah di proyek Royal Sumatera Golf sama Bang Roberto. Bang Roberto ada di sini ya. Nah itu saya proyek Royal Sumatera Golf itu kita bangun lapangan golf seluas 200 hektar, 18 hole di situ. Itu banyak masalah di situ. Saya pernah ditimpukin pakai batu pada saat ada demo, keluar kau Cina gitu katanya. Saya sedih sama mata saya yang cuma garis kayak gini. Ya. Terus saya di gedung pas pindah ke Jogja saya di proyek UGM Fakultas Kedokteran, terus ada variasi lagi proyek-proyek PLTU, ada juga untuk yang investasi kita proyek Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, kita membangun jalan tol dari Medan sampai ke Tebing Tinggi panjang 62 km. Jadi pelajaran dari Pak Gatot Pujo Nugroho itu berperan di situ Pak. Jadi harus ada, karena juga sifatnya kalau jalan tol itu kan lebih ke bisnis. Jadi kenapa kita harus membangun tol itu, kita survei dulu LHR-nya, lalu lintas harian rata-ratanya berapa, ya, baru kita bangun, nanti pendapatan kita itu dari tarif yang kita dapatkan yang Ibu bayar biasa kalau ngelewatin tol. Itu seperti itu bisnisnya. Jadi terakhir mungkin ya Pak ya, udah ada enggak? Time is over, belum? Belum, oke. Ya, terakhir saya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Operasional di PT Integrasi Transit Jakarta. Ya, saya dipercayakan di situ untuk memperbaiki Jakarta. Mungkin saya mau kasih salam kolaborasi untuk Jakarta. Jadi kalau saya bilang ITJ, tolong bilang kolaborasi untuk Jakarta. Saya mau bilang 3 kali ya Bu ya, Bapak ya. ITJ, Kolaborasi untuk Jakarta. kurang keren. ITJ, Kolaborasi untuk Jakarta. ya demikian dari saya. Saya cuma mau pamer sama perusahaan saya yang baru. Terima kasih.